tentang mengenai hewan di sekitar. Sebelum kita memulai pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi-islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman artinya aku ridho Allah Tuhan Islam agamaku Muhammad Nabi dan Rasulku ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kemampuan yang mudah amin. Pada siang hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang hewan di sekitar. Nah, hewan di sekitar merupakan yang pertama yaitu kucing, yang kedua laba-laba, yang ketiga kambing, yang keempat ayam, yang kelima sapi, dan yang terakhir yaitu cacing. Ada buku di situ deh. Satu. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menyampaikan informasi tentang aturan merawat hewan di sekitar. Hewan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah, seperti yang ada pada gambar ini. Ada banyak sekali jenis hewan di sekitar kita, yaitu seperti kucing, laba-laba, kambing, ayam, sapi, dan juga cacing. Ada yang buas dan ada juga yang jinak. Buas biasanya hidup di alam bebas, seperti hutan, lautan. Itu adalah contoh alam bebasnya. Hewan buas tinggal di alam bebas. Kemudian untuk hewan jinak biasanya dipelihara di rumah, seperti ayam, kelinci, kucing. Nah, itu adalah contoh hewan peliharaan yang biasanya dipelihara di rumah. Tentu saja ada aturan merawat hewan peliharaan. Nah, ketika kita memelihara hewan, tentu saja kita akan merawatnya dengan baik. Aturannya ada aturan apa saja anak-anak bilang ikan baru jawab. Nah, aturannya ada aturan apa saja anak-anak? Ada yang tahu? Nah, aturan yang pertama yaitu memberi makanan, yang kedua membuat kandang, yang ketiga membersihkan kandangnya, yang keempat melakukan perawatan, dan yang kelima yaitu memperlakukan dengan kasih sayang. Nah, itulah 5 aturan hewan peliharaan. Nah, siapa yang bisa menjelaskannya satu persatu ke depan? Saya, Bu. Yang pertama kucing, alat geraknya 4 buah kaki, alat pernapasan paru-paru, perlindungan tubuh, rambut, reproduksi, melahirkan atau pipikan. Yang kedua laba-laba, alat gerak 8 buah kaki, alat pernapasan paru-paru, pelindung tubuh, ekosistem, rangka luar, reproduksi, bertelur atau ovipan. Kedua bagian siapa yang minang masuk. Ketiga kambing, alat gerak 4 buah kaki, alat pernapasan paru-paru, pelindung tubuh, rambut, reproduksi, melahirkan vivipar. Yang keempat ayam, alat gerak 4 buah kaki, alat
alat pernapasan paru-paru, pelindung tubuh, rambut, reproduksi, melahirkan pipipat. Dan yang ketiga menjelaskan tentang sapi dan cacing. Yang kelima, sapi, alat gerak 2 buah kaki, alat pernapasan paru-paru, pelindung tubuh, bulu, produksi bertelur opipar. Yang keenam, cacing, alat gerak otot tubuh, alat pernapasan kulit, pelindung tubuh, kulit, reproduksi bertelur opipar. Manfaat hewan bagi lingkungan adalah yang menjaga terciptanya keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Misalnya terumbu karang sebagai pelindung pantai dan tempat bertelurnya berbagai jenis biota laut. Cacing tanah berperan sebagai drainase tanah secara alami. Hiu berperan dalam menjaga ekosistem laut dengan memakan hewan laut merugikan. Berbagai jenis hewan adalah penyusunan biodiversitas dalam lingkungan sebagai konsumen. Pembahasan semua makhluk hidup yang ada di bumi mempunyai manfaatnya masing-masing untuk satu sama lain. Dalam ekosistem, baik tumbuhan, hewan, dan manusia saling membutuhkan dan saling terkait dalam suatu interaksi. Hewan dalam kingdom Animalia terbagi menjadi vertebrata dan invertebrata. Berikut adalah manfaat hewan dalam kehidupan. Manfaat hewan bagi lingkungan rumah, yang pertama ayam, yaitu dapat dikonsumsi. Yang kedua ular, sebagai predator alami tikus. Yang ketiga cicak, sebagai predator alami nyamuk. Yang keempat yaitu domba, dapat dikonsumsi. Yang kelima yaitu sapi, dapat dikonsumsi. Dan yang keenam yaitu tidak, bisa menjadi alat transportasi. Apa manfaat hewan kucing bagi lingkungan rumah? Manfaat bagi lingkungan memelihara kucing juga dapat membantu melindungi rumah dan tanaman dari serangan hama, tikus, dan serangga yang merusak. Kucing sangat sensitif terhadap bau, pergerakan, dan juga suara yang dapat mendeteksi keberadaan tikus dan serangga sehingga dapat menjadi ancaman bagi mereka. Untuk hewan dan manfaatnya bagi manusia adalah ayam, untuk diambil daging, telur, dan bulu. Untuk kemoceng, untuk peliharaan dan hiburan, karena beberapa jenis ayam memiliki suara yang merdu. Sapi, untuk diambil dagingnya, susu, dan kulitnya. Sebagai hiasan, kerupuk, dan untuk membuat tas, sepatu, sabuk, beduk, dan juga jaket. Yang ketiga yaitu kerbau, untuk diambil daging dan kulitnya sebagai hiasan dan untuk membuat tas, sepatu, dan jaket. Kuda, untuk diambil daging, susu, dan kulitnya sebagai hiasan. Kerupuk dan untuk membuat tas. Yang keenam yaitu anjing, untuk menjaga rumah dan ternak, membantu mengembala, membantu polisi, dan membantu berburu. Yang ketujuh yaitu ikan. Ikan diambil dagingnya dan telur sebagai dan hiburan. Bebek, untuk diambil daging dan telurnya. Yang ke-10 yaitu burung, untuk peliharaan, membantu penyerbukan, membantu hiburan karena suara yang merdu dan bulu yang indah. Yang ke-11 yaitu cacing, seperti cacing yang ada pada gambar, yang diambil seperti untuk obat herbal dan membantu menyuburkan tanah. 12 kelinci,
untuk diambil daging, bulu membuat jaket, dan sarangnya dapat dibuat obat herbal. Yang ke-14 yaitu kupu-kupu, membantu penyerbukan tanaman dan sebagai hiburan karena warnanya yang amat cantik. Yang ke-15 yaitu ulas, kulitnya dimanfaatkan untuk membuat tas, dompet, sepatu, sabuk, dan jaket. Ada beberapa orang yang memanfaatkan dagingnya dan obat. Nah, anak-anak, ada yang tahu manfaat hewan bagi lingkungan? Saya manfaat hewan bagi lingkungan adalah menjaga terciptanya keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Misalnya, terumbu karang sebagai pelindung pantai dan tempat bertelurnya berbagai jenis biota laut. Cacing tanah berperan dalam menciptakan drainase tanah secara alami. Hiu berperan dalam menjaga ekosistem laut dalam memakan hewan laut merugikan. Berbagai jenis hewan adalah penyusun biodiversitas dalam lingkungan sebagai konsumen. Nah, itu dia manfaat hewan bagi lingkungan. Cukup sekian sampai di sini hasil pembelajaran dan perjumpaan kita hari ini. Dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.